datang di RSUD Ibu Fatimah, Kota Batam. Perkenalkanlah, nama saya Dr. Nanang Rudi Utantio, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, bersama saya Sani Tambrin, perawat ahli kateterisasi jantung. Nah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang alur penanganan pasien yang memerlukan tindakan kateterisasi jantung atau pemasangan stent pada kondisi kedaruratan penyakit jantung koroner. Baik, sekarang kita berada di ruangan cath lab RSUD Ibu Fatimah. Ruangan cath lab itu sendiri terbagi menjadi beberapa ruangan. Kita di sini adalah ruangan monitoring tindakan dan real time monitoring hemodinamik pasien. Jadi seperti yang kita lihat di sini adalah terbagi menjadi beberapa layar komputer. Ini adalah real time monitoring tindakan yang dikerjakan oleh dokter dan kondisi real time tentang anatomi pembuluh darah. Yang kemudian ini adalah komputer yang menganalisa data untuk mengkalkulasi tingkat penyumbatan dan berapa panjang penyakitnya untuk memasang ukuran cincin secara benar. Dan yang sedang dikerjakan oleh perawat ini adalah ruangan hemodinamik pasien untuk mengetahui tingkat kestabilan kondisi pasien pada saat dilakukan tindakan. Manakala terjadi gangguan akan cepat terdeteksi dan diinformasikan segera ke ruangan operasi. Saat ini kita berada di ruang kateterisasi ruangan tindakan, terdiri dari satu mesin kateterisasi jantung. Kita menggunakan merek Philips tipe terbaru, tipe Azurion, yang mempunyai beberapa kelebihan, antara lain memudahkan tracking pembuluh darah, kemudian pemantapan posisi stent supaya lebih tepat dan akurasi yang tinggi. Terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah unit C-arm yang memancarkan dan memposisikan sinar X-ray demi ketepatan tindakan. Kemudian unit meja pasien yang floating mempunyai beban yang mampu mendukung tingkat pergerakan dan tindakan kegawat daruratan resusitasi, diatur dengan unit controller yang mampu mengatur pergerakan meja pasien, unit C-arm, dan monitoring secara real time hemodinamik dan data lainnya. Alat pendukung sesuai dengan standar safety protokol pada suatu tindakan kateterisasi jantung yang kami punya terdiri dari mesin defibrilasi jantung yang berfungsi penanganan kegawatan kasus-kasus aritmia pada sumbatan atau non-sumbatan, kemudian monitoring hemodinamik sekunder beserta obat-obatan emergensi atau biasa kita sebut troli emergensi, kemudian beberapa alat khusus yaitu mesin ABP intra-aortic balloon pump. Kami memakai merek Aero untuk penanganan kasus-kasus shock kardiogenik dengan pressure yang rendah supaya mampu meningkatkan perfusi dalam kasus-kasus berat serangan jantung. Kemudian ada satu lagi sebagai peralatan standar adalah injektor diagnostik untuk memberikan gambaran kontras media yang tepat dan sesuai dengan standar yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sani Tambrin, perawat kateterisasi jantung RSUD Ibu Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan proses alur masuknya pasien dari instalasi gawat darurat untuk dilakukan tindakan kateterisasi jantung di ruangan cath lab. Dan di ruangan ini kita lakukan serah terima pasien antara perawat IGD dan perawat cath lab.
Ini adalah ruangan tindakan kateterisasi jantung. Setelah pasien dinyatakan siap secara administratif dan secara prosedural, maka pasien bisa langsung dilakukan tindakan di ruang kateterisasi jantung ini. Ini adalah ruangan monitoring atau ruang tindakan yang biasa kita sebut dengan SIKOR. Jadi selama tindakan berlangsung, ada satu perawat yang memantau monitoring selama tindakan berlangsung dari awal sampai dengan selesai, baik itu hemodinamik dan lain-lain. Setelah pasien dilakukan tindakan kateterisasi jantung, maka pasien kita kembalikan ke ruangan recovery room. Di sini pasien kita pantau keadaan umum, baik itu tanda-tanda vital dan kesadaran, sampai dengan perawat ICU atau perawat ruangan menjemput kembali pasien di ruangan recovery room ini. Baiklah, tadi saya sudah menjelaskan tentang proses alur pasien yang akan dilakukan tindakan kateterisasi jantung dari awal masuknya pasien ke ruang operasi sampai dengan pasien selesai dilakukan tindakan di ruang recovery room. Saya perawat kateterisasi jantung RSUD Muhammad Sani Tamrin. Sekian dan terima kasih. Berikut adalah alur pasien kateterisasi lab di bidang kardiovaskuler di RSUD Ibnu Fatimah, Pemerintah Kota Batam. Pasien terdiri dari pasien situ atau emergensi yang bisa masuk melalui UGD, CPCU, ICU, ataupun ruangan, dan pasien elektif. Pasien situ terdiri dari pasien yang mengalami acute coronary syndrome ST elevasi myocardial infarction maupun non-ST elevasi myocardial infarction yang mengalami perburukan. Kemudian pasien yang mengalami tamponade kardiak, terdapatnya cairan pada selaput perikard jantung yang bisa berujung pada kematian apabila tidak segera ditangani. Kemudian pasien yang mengalami sindroma bradiaritmia, yaitu detak jantung yang rendah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh, sehingga diperlukan pemasangan alat pacu jantung segera atau pacemaker. Kemudian pasien yang mengalami acute limb ischemia, yaitu penyempitan atau pembuntuan secara mendadak pada pembuluh darah anggota gerak tubuh yang bisa berujung kepada kematian anggota gerak sehingga harus menjalani amputasi. Sedangkan pasien elektif terdiri dari pasien yang mengalami angina pectoris, yaitu penyempitan pembuluh darah jantung koroner, kemudian pasien yang mengalami ischemic heart. Sama, akan tapi ini sudah menjurus kepada komplikasi pembengkakan jantung yang bisa mengakibatkan gagal jantung apabila tidak segera ditangani dengan cara revaskularisasi koroner. Kemudian pasien yang mengalami chronic limb ischemia, yaitu penyempitan pembuluh darah anggota gerak tubuh yang bisa berujung penyumbatan total apabila tidak segera diatasi. Kemudian pasien itu dilakukan di ruang persiapan intervensi sebelum dilakukan tindakan. Persiapannya berupa checklist preoperasinya, disesuaikan dengan klinis, misalkan penempatan infus, kemudian cukur rambut pubis, dan lain sebagainya. Kemudian inform consent dan cek tentang administratif. Setelah itu, pasien masuk ke dalam tahapan intervensi kateterisasi lab. Setelah tindakan selesai, maka pasien akan diarahkan masuk ke dalam ruang recovery. Di sini dilakukan pemantauan dan stabilisasi support hemodinamiknya, kemudian perawatan luka post-intervensinya, dan dilakukan monitoring komplikasi post-intervensinya. Berdasarkan tingkat kegawatannya, kemudian pasien akan dilakukan perawatan lanjutan. Apakah dia memerlukan perawatan di ruang intensif cardiovascular care unit, ataukah cukup di ruang intensif care unit saja, ataukah apabila pasien stabil maka bisa ditempatkan di ruangan biasa. Demikian alur pasien care lab di bidang kardiovaskuler RSUD Ibnu Fatimah Kota Batam.